Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas telah kimia SMA 3 untuk LKM 4, yaitu membahas mengenai artikel tentang masalah dalam pelajaran redoks, yaitu tindakan dan konsepsi guru kimia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba dengan nomor 1813031030 dari kelas 5B Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul mengenai masalah dalam belajar reaksi redoks. Untuk abstrak dari artikel ini menjelaskan mengenai meskipun ada minat yang tumbuh dalam studi tentang tindakan dan konsepsi guru, hanya sedikit yang diketahui tentang masalah pengajaran terkait konten yang timbul dalam kelas sains. Artikel ini menyajikan tentang studi kasus masalah yang dapat terjadi saat mengajarkan topik reaksi redoks pada siswa kelas 11. Dalam artikel ini dilibatkan dua guru kimia dalam penelitian ini, yaitu guru kimia senior dan guru kimia junior. Komentar reflektif guru-guru ini tentang masalah pengajaran juga diselidiki dalam artikel ini. Dan data penelitian yang diperoleh dari observasi kelas dan rekaman-rekaman praktik kelas pun ada dalam artikel ini. Setelah pelajaran, guru-guru kimia ini melakukan wawancara semi terstruktur dengan para guru lain. Masalah mengajar dilaporkan dalam kaitannya dengan kegiatan mengajar yang menyebabkan kesulitan siswa dalam mempertimbangkan konsepsi baru yang akan menjadi perlu dan dapat dipahami atau masuk akal dan bermanfaat dalam belajar kimia. Dalam artikel ini menyajikan sebuah studi yang berfokus pada masalah pengajaran saat mengajarkan topik elektrokimia. Lebih terkhusus lagi dalam materi reaksi redoks. Topik ini dipilih karena tampaknya sulit untuk dipelajari dan dijadikan menjadi bahan mengajar. Menurut survei Belanda, siswa dan guru menempatkan elektrokimia sebagai salah satu topik tersulit dalam sekolah menengah kurikulum. Pada topik reaksi redoks, studi ini bersama-sama menunjukkan bahwa masalah besar belajar utama menyangkut pada konsep dan prosedur dalam reaksi redoks ini. Konsep dalam masalah belajar reaksi redoks ini tampaknya menjadi kekuatan relatif pengoksidasi dan reduksi dan konsep bilangan oksidasi. Dan juga proses dan waktu yang menimbulkan masalah besar tampaknya akan mengklarifikasi reaksi sebagai contoh redoks reaksi dan keseimbangan persamaan redoks dan kompleks. Jadi dalam dari studi Belanda dikaitkan bahwa materi elektrokimia ini adalah salah satu materi tersulit dalam pelajaran kimia atau dalam materi reaksi redoks. Menurut Posner, Strike, Hewson, dan Gertzrock pada tahun 1982 mengembangkan model perubahan konseptual yang melibatkan 4 kondisi utama dalam belajar, yaitu yang pertama, konsepsi harus menjadikan kebutuhan bagi siswa. Yang kedua, konsepsi harus dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga, konsepsi harus masuk akal bagi siswa. Dan keempat, yaitu konsepsi harus bermanfaat bagi siswa. Dari 4 konsepsi ini muncul pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah masalah pengajaran yang berkaitan dengan konten saat mengajar reaksi redoks? Yang kedua, apa konsepsi masalah mengajar guru kimia ketika dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan konten? Nah, jadi menurut keempat ini ada konsepsi dan ada pertanyaan yang muncul dalam artikel ini. Dan dari data penelitian ini menyebutkan bahwa ada beberapa pengaruh dalam masalah belajar kimia, yaitu keterlibatan guru, konten buku teks, pengumpulan data kelas, analisis dari protokol kelas, pengumpulan data wawancara, dan analisis dari protokol wawancara. Selanjutnya yaitu dalam artikel ini juga ada konsep dan prosedur terkait konten membangkitkan masalah dalam mengajar, terkhusus dalam materi reaksi redoks. Yang pertama, transfer elektron. Yang kedua, mengidentifikasi reaktor sebagai oksidator atau agen reduksi. Yang ketiga, bilang oksidasi dan nilainya. Yang keempat, yaitu menyeimbangkan persamaan reaksi redoks dan kompleks. Maksud saya, menyeimbangkan persamaan reaksi redoks kompleks. Yang selanjutnya itu kekuatan reaktif agen pengoksidasi dan pereduksi. Dalam dari artikel mengenai kesulitan belajar mengajar reaksi redoks ini didapatkan bahan diskusi atau hasil pembahasannya, yaitu pentingnya kesadaran guru dalam masalah pengajaran. Yang kedua, penyebab eksternal seperti kurangnya waktu, dan penyebab internal seperti kurangnya kompetensi untuk membantu siswa mereka ke tingkat wawasan yang diinginkan oleh
siswa. Yang berikut itu kesulitan-kesulitan yang tidak diperhatikan oleh guru mengacu pada keahlian materi pelajaran guru. Jadi kesulitan ini juga tergantung pada bisa tidaknya seorang guru itu menyampaikan materi redaksi redox kepada siswa-siswanya. Yang selanjutnya itu meskipun penelitian ini dirancang sebagai studi kasus yang melibatkan dua guru kimia, ada beberapa bukti yang mendukung validitas eksternal dari hasil. Dari artikel ini juga didapatkan implikasi dan rekomendasi. Implikasinya yaitu tentunya meningkatkan praktik sekolah kimia saat ini dan menampingi pelatihan guru terkait konten. Dan rekomendasinya yaitu yang pertama, guru dapat menghilangkan konsep bilangan oksidasi. Kedua, guru harus tahu lebih banyak tentang konsepsi siswa tentang transfer elektron dan kekuatan relatif oksidan dan redutan. Yang ketiga yaitu guru harus mendorong siswa untuk mengamalkan cara mereka sendiri untuk menyetarakan persamaan redox. Yang keempat yaitu guru harus memberikan perhatian cukup pada aplikasi industri reaksi redox. Yang kelima, guru harus menjadi lebih sadar akan keyakinan dalam praktik mengajar. Jadi itu tadi mengenai penjelasan artikel mengenai masalah yang dihadapi dalam belajar kimia khusus pada reaksi redox. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.